wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD sebagai Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika ke Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilansa, semester 3 Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran serta mempermudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Hal senada juga dikemukakan bahwa organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. 1. Ruang lingkup. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pembelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pembelajaran cenderung menyajikan bahan pembelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sementara itu, organisasi kurikulum integrasi lingkup materi pembelajaran diambil dari masyarakat maupun aspek siswa, minat, bakat, dan kebutuhan. Yang kedua, kontinuitas. Kurikulum yang perlu diperhatikan adalah substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spiral. Artinya, materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam, yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, keseimbangan bahan pembelajaran. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial, budaya, maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum, yaitu keseimbangan terhadap substansi, bahan atau sis kurikulum, dan pengembangan yang berkaitan dengan cara atau proses pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. B. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Dalam studi kurikulum dikenal beberapa bentuk organisasi kurikulum yang memiliki ciri tersendiri dan tampaknya mengalami proses perkembangan secara berurutan sejalan dengan berbagai penemuan baru dalam ilmu kurikulum. Bentuk yang paling dikenal dan sangat meluaskan pemakaiannya adalah subjek kurikulum. Subjek berarti mata pembelajaran. Subjek yang dikacaukan dengan subjek mater yang berarti bahan pembelajaran. Setiap kurikulum mempunyai subjek mater atau mempunyai bahan pembelajaran tertentu. Jadi, subjek kurikulum berarti kurikulum yang terdiri atas sejumlah mata pembelajaran. Atau dalam bahasa lain disebut subjek content kurikulum, artinya kurikulum yang berpusat pada mata pembelajaran. Karena mata pelajar umumnya disampaikan secara terpisah-pisah, maka disebut juga dengan separated subject kurikulum. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas dengan bentuk dari organisasi kurikulum tersebut. Mata pelajaran terpisah kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, mata pelajaran gabungan adalah kurikulum menekankan perlunya hubungan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lain, tetapi tetap memperhatikan ciri-ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pembelajaran tidak disajikan secara terpisah, akan tetapi mata pelajaran yang dimiliki
kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Yang ketiga, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unik dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lain. Dengan kebulatan bahan pelajaran, diharapkan kita membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integratif, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitarnya. Orang yang integrated hidup yang harmoni dengan lingkupnya. Implementasi organisasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya, bahwa kurikulum selalu mengalami perkembangan sebagai konsekuensi logis dari kritik, pandangan, paradigma, atau pola pikir dalam ketercapaian kurikulum-kurikulum yang telah dijalankan. Di sana tergambar sosok manusia beragam yang terampil dan menangani dan menganalisis isu-isu yang menyentuh problem kemanusiaan dan keagamaan di era modern dan pasca modern, dengan dikuasainya berbagai pendekatan baru yang diberikan oleh natural science, social science, dan humanisties. Di atas segalanya, dalam setiap langkah yang ditempuh selalu menemani landasan etika moral keagamaan objektif dan kokoh. Semua ini diabadikan untuk kesejahteraan manusia secara bersama-sama tanpa pandangan latar belakang etnisitas. Semua ini diabadikan untuk kesejahteraan manusia secara bersama-sama tanpa pandangan latar belakang etnisitas, agama, ras maupun golongan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.